Halo Sobat IKG, salam bahagia. Sobat semua, pertama-tama gue ucapkan terima kasih ya. Sobat semua masih setia sama channel Emang Kudu Gila. Ya walau kemarin belakangan ini gue jarang upload ya. Nah, tapi pastinya gue selalu berharap dan selalu mendoakan sobat semua agar terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Mimpi yang luar biasa Sobat IKG. Rezeki yang berlimpah, selaras, harmonis, kesehatan yang optimal, dan tentunya selalu berada dalam jiwa yang tenang, damai, dan tentram. Sobat semua, bener nih Sobat IKG, kemungkinan besar gua dan tim EKG akan membuat pertemuan lagi ya. Pertemuan yang positif dan tentunya membahagiakan. Ya, pertemuan-pertemuan Sobat IKG berikutnya adalah di kota Bandung, Sobat IKG. Nah, untuk lokasi dan teknisnya masih dibicarakan ya. Tapi dari berbagai macam masukan dari para peserta workshop yang udah-udah ya, dan tim EKG juga, dan kita berdiskusi, akhirnya kita punya rencana, yaitu pertemuan berikutnya adalah pertemuan yang seharian full, sobat semua. Ya, artinya nginep ya. Kenapa? Karena ya kemarin-kemarin itu kayaknya cepet banget ya, dari jam 1 sampai jam 6 sore. Bahkan gua rasanya belum puas ya untuk memberikan dan bercerita soal kisah gua yang ingin gua bagikan agar menjadi manfaat buat sobat semua. Jadi kali ini rencananya itu dimulai sekitar jam 1 siang atau jam 2 ya, sampai besok lagi jam 12 siang atau jam 1 ya. Berarti di villa dong bang. Iya bener. Dan rundown acaranya lumayan padat dan berisi ya. Mungkin malamnya kita barbecue, nyanyi-nyanyi, makan-makan, games. Ya senang-senang Sobat IKG. Kumpul sama tim EKG juga ya. Boleh tanya jawab, curhat, apa aja Sobat IKG. Pokoknya kita menyatukan energi ya. Dan untuk info pendaftarannya, gue akan share nanti ya di konten selanjutnya ya. Agar ini matang dulu Sobat IKG. Oke Sobat IKG ya, sikat Sobat IKG, sikat. Sobat IKG, sekarang kita lanjut ya. Video kali ini gue beri judul Realita dan Mimpi. Sobat semua, di beberapa kesempatan gue pernah juga ya, sering sekali bahkan membuat statement yang paradoks. Statement yang sepertinya bertentangan dengan pendapat umum, namun di balik statement tersebut, tidak dapat kita sangkal esensi kebenarannya. Ya, sebagaimana ketidaksempurnaan dunia menjadi syarat mutlak bahwa dunia adalah alam yang sempurna. Banyak yang berkonsultasi sama gua, rata-rata mereka mempunyai hal atau boleh dibilang persoalan ya ingin diselesaikan. Dari rata-rata persoalan tersebut, gua dapat menarik kesimpulan yang sederhana Sobat TKG, yaitu mereka hanya ingin melihat secercah cahaya agar hidupnya kembali lagi bersinar, terang benderang. Namun dalam berbagai kesempatan gue bilang, kamu tidak akan pernah melihat cahaya dalam sebuah ruangan yang terang. Begitu pula lampu yang menyinari kamar kita, dia akan sangat berfungsi pada saat kamar tidur kita gelap. Cahaya adalah kebersyukuran yang luar biasa Sobat TKG. Ya Sobat TKG, gue akan bercerita sedikit ya. Ada alkisah seorang murid yang selalu meminta diberikan sebuah panduan hidup kebahagiaan. Ingin hidupnya terang benderang, lalu sang master mendorongnya ke sebuah gua yang gelap. Akhirnya murid tersebut berteriak dan protes ya. Saya ingin melihat cahaya, bukan kegelapan. Sang master berkata, coba ulangi lagi. Lalu sang murid mengulanginya lagi, saya ingin melihat cahaya. Sang master membiarkannya saja ya, lalu dia berjalan pergi. Setelah seharian berada dalam sebuah gua yang gelap, esoknya sang master membuat lubang di pintunya yang terbuat dari kayu ya, dan masuklah cahaya tersebut. Lalu sang murid berucap, akhirnya, terima kasih master. Cerita ini gue ambil dari pengalaman-pengalaman pribadi gue ya, pengalaman-pengalaman banyak klien yang selalu datang kepada gue, yang pada intinya mereka ingin sekali melihat cahaya. Apa yang bisa diambil dari cerita ini, Sobat IKG? Ada kesimpulan yang sederhana, cahaya tidak akan pernah terlihat di sebuah ruang yang terang. Kita hidup dalam dua kutub, Sobat IKG, polaritas, negatif dan positif, terang dan gelap, atas dan bawah, kiri dan kanan, susah, senang, dan sebagainya. Yang pada intinya dua kutub tersebut sudah ada sejak dahulu manusia pertama kali lahir ke planet yang luar biasa ini. Sebagaimana Tuhan telah menciptakan kita dan Dia menggaungkan dan mengingatkan kita berkali-kali. Yakinlah, karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Karena kesulitan itu datang bersama kemudahan, Sobat IKG. Kembali lagi ya, hal itu memang sudah Tuhan berikan kepada kita semenjak manusia merasakan entitas atau realem dan alam semesta yang luar biasa ini, Sobat IKG. Ya, sebagaimana gua gak pernah bosan-bosan berkata kepada sobat semua masalah pasti berlalu dan pasti berlalu. Di balik kata-kata Tuhan tersebut ada pertanyaan yang selalu menyertai hidup kita, Sobat TKG, yaitu kapan ini berlalu, kapan ini berakhir. Kata kapan erat kaitannya dengan waktu. Lalu sebelum kapan, biasanya manusia bertanya bagaimana.
Dan kata bagaimana erat kaitannya dengan ruang, konsep, pemikiran, logik, sampai aksi teknis yang ada di dalam diri manusia. Bahkan manusia sudah bisa mengklaim bahwa ini adalah realita. Sebuah realita yang buruk, busuk, realita yang tidak pernah saya inginkan. Manusia terjebak dalam sebuah realita yang menurut dia adalah realita yang selalu erat kaitannya dengan bagaimana dan kapan. Saya tidak suka ini. Sobat IKG, ketika kita dalam kesulitan, pepatah lebih baik mengusir mimpi dan menerima realita daripada menerima mimpi dan mengusir realita adalah pepatah yang kita amini ya. Dalam hal ini, Sobat IKG perlu camkan kembali kata-kata Tuhan yang selalu gaungkan. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Karena kesulitan datang bersama kemudahan. Jika kita berpatok sama kata-kata ini, mungkin buat sebagian Sobat IKG akan kembali tenang. Namun sayangnya, tidak semua bisa menerima konsepnya. Buat Sobat IKG yang belum dapat mendapatkan esensi dari kata-kata ini, gua akan katakan, Sobat semua, Sobat masih bisa mendengarkan suara gua. Bahkan suara gua adalah sebuah realita yang sekaligus datang dengan mimpi. Ya, saat Sobat mendengar suara gua, Sobat secara nyata mendengarnya. Begitu pula Sobat menangkap esensi mimpi gambaran akan diri gua. Ketika gua berbicara, ada gambaran seorang sosok yang saat ini tidak bisa Sobat lihat, namun bisa Sobat rasakan. Untuk mengujinya, saat ini gua akan mendekatkan diri gua ke mikrofonnya dan menyatakan dengan tegas, "Hai Sobat EKG, Sobat baik-baik saja. Karena gue yakin Sobat bisa melewati semua ini." Dalam waktu yang bersamaan, Sobat berada di dua realem, dua kutub, realita dan mimpi. Sobat EKG, bukankah itu luar biasa? Sobat EKG, sekali lagi, kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa, Sobat EKG. Kita mempunyai 100 miliar saraf di otak, sebuah entitas realita yang mempunyai alternate yang sangat banyak ya. Walau syaraf mungkin bisa dijelaskan oleh dokter ahli bedah syaraf, sehebat-hebatnya dokter ahli bedah syaraf, dia tidak akan mampu menjelaskan apa itu mimpi yang terdapat dalam pikiran dan rasanya. Terlebih dengan sebuah pertanyaan, mengapa itu ada? Hal ini adalah kebesaran Tuhan yang tidak ternilai harganya. Ada saatnya Sobat bisa menerima realita hanya untuk melepasnya. Ada saatnya Sobat bisa menerima sebuah mimpi hanya untuk melepasnya juga, Sobat IKG. Sebagaimana syarat hukum Loa yang mengacu kepada hukum Tuhan, yaitu mengerti dan ikhlas. Lepas, Sobat IKG, let go. Dengan begitu, Sobat akan mendapatkannya. Lalu apa yang sebenarnya harus kita lakukan, Bang, ketika kita menggunakan hukum ini? Iya, kembali lagi, tarik dan ulur adalah bagian yang memang Sobat IKG harus lakukan. Dan hidup manusia memang seperti itu ya. Kadang kita menggenggamnya, kadang kita melepasnya. Bukankah itu bagian dari polaritas? Sebuah kebahagiaan ketika kita melihat cahaya di tempat yang gelap. Sobat EKG, gua akan bilang, tenang Sobat EKG, tenang. Sebagaimana tenang membuat kita berada di jalur yang aman ya, jalur yang damai. Pada saat Sobat EKG mengalami turbulensi hidup, sepatutnya Sobat sudah meyakini antara realita dan mimpi yang hakikatnya mereka datang secara bersamaan. Tanpa jauh lagi gue berperibahasa, Sobat EKG, nggak ada kenyang kalau nggak ada lapar. Tugas kita hanya mengarunginya saja, membuat persepsi sulit agar lebih mudah dicerna untuk bisa menjadi sebuah ketenangan yang pasti sampai juga kepada kemudahan dan kebahagiaan. Berlayarlah, Sobat EKG, karena hidup adalah hal yang luar biasa. Hidup yang penuh dengan semangat. Ya, semangat untuk mengarunginya. Kata-kata EKG juga penuh dengan paradoks dan polaritas ya. Karena hidup bukanlah mimpi, namun mimpi adalah hidup. Semangat mengarungi kehidupan adalah wujud dari realita. Namun demi mewujudkan mimpi, ada hal yang seolah terpisah dari realita. Hidup dan mimpi adalah dua kutub yang berada dalam satu entitas. Gila, Sobat EKG. Apa itu, Bang? Gua menyebutnya realem, alam, yang kita arungi setiap harinya, Sobat EKG. So, Sobat EKG, apakah realita dan mimpi adalah entitas yang berlawanan? Gua akan bilang, iya, memang berlawanan. Seperti halnya gelap dan terang. Namun, Sobat EKG, terang bisa menjadi gelap, dan gelap bisa menjadi terang. Dan kabar baiknya, begitu pula realita bisa menjadi mimpi, dan mimpi bisa menjadi realita. Tetap semangat, Sobat EKG. Salam dari gua. Tenang, Sobat EKG. Sobat sudah berada di realem yang luar biasa. Ingat, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Emang kudu gila.